Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di sini Madia akan menganalisa satu akun yang bernama Crusader Network. Ini akun orang-orang kafir yang mencoba untuk biasalah menggiring opini, menuduh-nuduh ajaran tidak baik, bla 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 begitu ya. Nanti kita tanggapin sama-sama bagaimana dia mencoba untuk menggiring suatu pemahaman, suatu hal dalam ajaran Islam itu berbicara tentang hal sesuatu, kemudian dia coba untuk giring itu. Nanti kita akan jawab, akan kita bantah, dan kita semua tahu bahwa sebenarnya ajaran Islam itu yang bagaimana. Ini akan terjawab dari tuduhan orang-orang kafir seperti Crusader Network ini. Mari kita langsung saja melihat tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang kafir ini. Kita lanjut, go. Assalamualaikum. Taktik penipu di mana-mana sama. Dari dulu sampai hari ini, mereka selalu membungkus penipuannya yang menyesatkan dengan banyak hal-hal yang baik. Tapi semua kebaikan yang ditawarkan atau ditampilkan para penipu punya satu tujuan, yaitu agar korbannya percaya pada tipuannya yang menyesatkan dan mencelakakan. Penipu sudah biasa menampilkan 99 macam kebaikan demi menjerumuskan korbannya ke dalam satu tipuan. Itulah yang kita lihat dalam Islam. Polanya sama persis dengan apa yang terjadi dalam suatu skema penipuan. Ada begitu banyak ajaran-ajaran Islam yang menurut Muslim baik, sehingga mereka meyakini Islam sebagai ajaran kebenaran yang berasal dari Tuhan. Tapi di balik segala kebaikan yang dipropagandakan para ulamanya, terdapat juga ajaran-ajaran yang menyesatkan dan menjerumuskan banyak Muslim ke dalam neraka kekal. Satu contoh kecil, Muslim begitu bangga dengan ajaran Islam yang mereka anggap paling anti terhadap perzinahan dan mewajibkan wanita muslimah untuk menjaga martabatnya dengan menutup aurat menggunakan hijab. Itu semua tampak sebagai ajaran yang baik dan terpuji, sehingga dengan cepat mereka menyimpulkan Islam sebagai agama yang benar. Tapi tanpa disadari Muslim, ajaran Islam yang membenarkan kawin cerai, poligami, dan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan dengan milkul yamin seperti yang tertulis dalam surah Al-Mu'minun 5-6 dan surah Al-Ahzab ayat 50, justru membenarkan dan memfasilitasi perzinahan. Oke, kita langsung jawab dulu apa yang dituduhkan oleh kakek gaul ini. Di dalam Islam itu, rumah tangga itu dalam perkawinan itu sebagai suatu hal yang sangat esensial, artinya sangat penting di dalam kehidupan umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci di dalam Al-Qur'an sangat membenci apa yang dinamakan perceraian. Jadi kalau kakek gaul Crusader menuduh Islam itu menghalalkan perceraian, itu tidak benar. Yang benar adalah perceraian itu dibenci. Allah sangat membenci yang namanya perceraian di dalam Islam. Itu saya sampaikan dengan bantahan yang pertama dulu. Yang kedua, tuduhan kakek gaul dari akun Crusader Network ini mengatakan mikul yamin, membenarkan mikul yamin. Mikul yamin itu adalah peristiwa yang terjadi sebelum Islam itu datang, yang kemudian pada saat itu hukumnya, pada saat sebelum Islam itu datang masih merajalela hukum mikul yamin, perbudakan tersebut. Nah, justru dengan Islam itu datang menghapus namanya perbudakan, maka hukum yang dijalankan atau yang diterapkan kepada mikul yamin atau perbudakan dalam perempuan berbudak itu sudah dihapuskan di dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itu tidak ada lagi milkul yamin saat ini gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang diatur dulu sebelum masa sekarang ini, artinya yang terjadi pada dulu sedangkan budak itu sudah tidak ada saat ini,
Justru Islamlah yang berhasil menghapus perbudakan. Ini dibuktikan di wilayah Afrika, di wilayah Amerika, sebagian Amerika itu perbudakan pada saat Islam itu udah datang dan berhasil menghapus perbudakan di Timur Tengah. Justru di wilayah tersebut masih menjamur perbudakan. Ratusan tahun setelah Islam itu berhasil membebaskan Timur Tengah itu dari perbudakan. Ini dibuktikan dengan lihat di wilayah Afrika, kantong-kantong orang-orang Kristen di sana. Perbudakan masih menjamur. Di Amerika sebagian itu perbudakan masih menjamur. Justru Islam yang mengatur sampai lepas itu perbudakan sampai bebas. Nah, ini membuktikan bahwa Islam tidak menghendaki lagi perbudakan. Jadi hal-hal yang dulu yang masih termuat dalam aturan-aturan yang diatur dalam Islam mengenai budak itu tidak berlaku lagi dan tidak dipakai lagi karena budaknya sudah dihapus. Ini jawaban untuk tuduhan dari Milkul Yamin tersebut. Kemudian kemudian kakek gaul ini juga menuduh umat Islam itu dengan tuduhan Nabi tersebut menikahi perempuan usia dini atau yang dikatakan dengan usia masih usia masih kecil. Itu dalam posisi Islam itu adalah dalam posisi pertunangan, dalam posisi bertunangan, bukan posisi yang lain. Artinya dalam posisi pertunangan. Nikah kecil akan dikumpuli setelah dia dewasa. Dan Nabi itu dalam riwayat hadis Nabi itu mengumpuli Aisyah itu setelah selisih dari saudaranya yang tertua itu 10 tahun, maka dalam posisi hijrah pada usia antara 17 sampai 18 tahun baru dikumpulin Aisyah tersebut gitu loh. Nah, ini juga pada riwayat lain pada saat itu dibawa pada usia 9 tahun. Nah, dikumpulinya pada usia 17 sampai 18 tahun. Nah, ini sudah sangat jelas. Jadi dalam posisi ini tuduhan orang kafir dari kakek gaul Krusdenok terjawab kembali. Oke, kita lanjut. Penggunaan hijab yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan semata-mata untuk menutupi fakta penghinaan terhadap martabat wanita yang justru diajarkan dalam Islam. Yang saya maksud adalah dibenarkannya perkawinan dengan anak-anak perempuan di bawah umur dalam Islam. Itu tertulis dalam Quran pada surat At-Talaq ayat 4 dan dicontohkan langsung oleh nabinya sendiri dengan mengawini Aisyah. Nah, oke. Sekarang langsung saya jawab tuduhan dari kakek gaul ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah pada usia kecil. Saya sampaikan kembali, di wilayah Arab Saudi, Timur Tengah sana, orang memang budayanya bertunangan dulu atau nikah kecil atau perkawinan kecil. Dalam posisi kita di sini menyebutnya adalah bertunangan, dipinang dulu. Nah, itulah budaya adat bangsa Arab sana. Saya kira di Indonesia itu juga ada budaya seperti itu. Di wilayah Jawa Timur itu sebagian masih memegang adat istiadat budaya seperti di Timur Tengah, yaitu bertunangan dulu pada masa kecil. Nah, ini yang dilakukan Nabi Muhammad. Akan tetapi kakek gaul ini menuduh Nabi Muhammad menikahi usia kecil. Nah, ini suatu tuduhan yang sangat jahat sekali karena Nabi Muhammad itu bertunangan, bukan dikumpulin. Bertunangan, dan Aisyah itu ternyata masih tinggal bersama orang tuanya setelah bertunangan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak langsung dibawa Aisyah yang usia kecil itu. Dan ini memang budaya adat Timur Tengah. Makanya jangan heran tidak ada orang-orang zaman dulu, orang-orang kafir dari dulu mempermasalahkan masalah pernikahan dini pada masa itu karena budayanya memang. Nah, karena memang Krusden Network ini orang yang tidak menghormati budaya orang lain, budaya suku bangsa orang tidak dihormati, makanya dia sampai menuduh orang seperti itu gitu loh.
menuduh Nabi Muhammad itu nikah, padahal itu pertunangan, nikah kecil. Karena dia tidak punya budaya, mungkin adat budayanya tidak ada crossover network ini, maka dia mencoba untuk menggiring di situ. Dia mungkin tidak diajari tata krama, tidak diajari budaya, adat budaya suku bangsa orang lain. Makanya dia langsung menuduh seperti itu kepada pernikahan Nabi pada masa kecil. Padahal setelah ditunangin, dipinang, Aisyah itu masih berkumpul hidup serumah dengan orang tuanya sendiri. Ya. Nah, kemudian setelah dewasa baru dibawa, dikumpulin seperti rumah tangga seperti biasa. Nah, ini kebodohan crossover network ya dalam hal ini. Kita lanjut dulu. Nah, di bawah umur jelas bukan untuk tujuan prokreasi atau untuk menghasilkan keturunan. Demikian juga perkawinan tersebut jelas tidak didasari oleh cinta kasih yang saling melengkapi sebagaimana layaknya suami istri. Satu-satunya tujuan dari pembenaran perkawinan dengan anak di bawah umur dalam Islam adalah untuk merendahkan martabat perempuan sebagai objek seksual. Nah, coba lihat ya. Dia langsung menuduh kepada Nabi Muhammad seperti itu. Padahal dia tidak mengerti budaya, adat istiadat. Tidak usah jauh-jauh berbicara tentang 1000 tahun yang lalu. Budaya sampai saat ini di Indonesia itu masih ada budaya yang ditunangin, yang dipinang dulu saat masih kecil. Silakan Anda lihat budaya di Jawa Timur. Ya. Silakan Anda lihat di Jawa Timur itu suku bangsa Indonesia itu masih ada yang bertunangan pada masa kecil. Nah, jadi dalam posisi ini kebodohan crossover network ini terjawab gitu loh. Nggak usah jauh-jauh ke 1400 tahun yang lalu. Budaya bangsa Arab pada masa itu juga bertunangan pada masa kecil, kemudian dikumpulin setelah dia beranjak dewasa atau pubertas ya. Oke, kita lanjut. Jalan yang buruk itulah yang ingin ditutup-tutupi dengan berbagai kebaikan lain yang palsu. Dari contoh sederhana tersebut jelas terlihat pola propaganda berbagai kebaikan dalam Islam yang digunakan untuk menutupi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Muslim sengaja digiring untuk hanya memperhatikan hal-hal yang baik tapi palsu dalam Islam dan melupakan atau tidak menyadari ajaran-ajaran yang buruk dan menyesatkan. Itulah pola yang khas terjadi dalam setiap skema penipuan, di mana korban digiring untuk terpukau pada hal-hal baik sehingga terjebak pada jerat penipuan yang sudah disiapkan. Silakan lihat kembali video-video seri Islam dan Akal Sehat yang membahas masalah milkul yamin dan penggunaan hijab bagi muslimah. Linknya ada di bagian keterangan. Pada video ini saya akan membahas sebuah ajaran dalam Quran yang dianggap oleh banyak muslim sebagai salah satu bukti keajaiban Quran dalam sains. Padahal di balik ajaran tersebut terdapat ajaran sesat yang mendukung dan memberikan dasar bagi kejahatan terbesar dan sekaligus terkeji terhadap kemanusiaan. Muslim selalu membanggakan Quran dengan mengatakan bahwa di dalamnya terdapat fakta-fakta sains yang di masa lalu mustahil diketahui, tetapi sekarang terbukti kebenarannya. Oke, nah di sini kita analisa dulu ya. Nah, di sini crossover network kembali ingin mencoba untuk menggiring opini itu dengan masalah penciptaan manusia ya yang di dalam kandungan pada saat perempuan itu hamil. Nah, di sini dia mencoba nanti menggiring opini di situ dengan memutarbalikkan fakta dengan hal-hal yang sebenarnya nggak jelas, tapi dia buat putar-putar, akhirnya ujung-ujungnya ajaran Islam yang dia coba giring gitu loh. Mari kita simak. Keajaiban itu sebagai bukti bahwa Quran adalah kitab suci yang berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Salah satu yang sering dijadikan contoh adalah ayat Quran yang berhubungan dengan tahap perkembangan janin atau embriologi. Ayat yang dimaksud adalah ini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-tulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14.
Para penafsir Quran mengatakan bahwa ayat Quran ini menjelaskan beberapa tahap pertumbuhan janin, yaitu nutfah, alaqah, mudghah, dan janin yang sempurna. Banyak muslim termasuk ulama terkenal yang juga seorang dokter yaitu Zakir Naik menganggap ayat ini sebagai bukti keajaiban Quran. Bagaimana mungkin seorang Arab yang hidup di padang pasir abad ke-6 bisa memahami konsep embriologi yang fakta-faktanya baru diketahui oleh kedokteran modern? Begitu kurang lebih argumen mereka. Sekilas ini tampak mengagumkan. Tapi benarkah konsep embriologi belum dikenal di zaman Muhammad? Kalau saja kaum muslim dan ulama-ulamanya mau sedikit meluangkan waktu untuk membaca literatur tentang embriologi, mereka tidak perlu mengklaim secara berlebihan yang akhirnya berbalik mempermalukan mereka sendiri. Hippocrates yang hidup di abad 5 sebelum Masehi sudah berbicara soal embriologi. Bahkan tahapan embrio seperti yang dinyatakan dalam Quran sudah dikemukakan oleh Claudius Galen, seorang Yahudi, sejak abad kedua Masehi. Mungkinkah Galen mencontek embriologi Quran? Jelas tidak mungkin. Tapi kalau konsep embriologi Galen mempengaruhi atau dicontek Quran, itu memang sangat mungkin. Dan celakanya, konsep embriologi yang dikemukakan oleh Galen ini sudah dinyatakan tidak akurat oleh kedokteran modern. Tentu hal yang sama juga perlu dikatakan pada ajaran Quran karena konsep embriologi Galen dan Quran sama. Jadi ajaran semacam itu tidak perlu dibanggakan lagi. Tapi ada hal yang lebih penting selain sekedar runtuhnya mitos keajaiban embriologi dalam Quran. Perhatikan ayat Quran berikut ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Surah. Oke. Di sini kita nanti lihat ya. Kembali di sini Presiden Rock mulai menggiring opini masalah embrio ini, penciptaan. Ujung-ujungnya nanti dikorelasikannya dengan aborsi. Mari kita simak kembali ya. Ayat 28 sampai 29. Kemudian ayat lain lagi. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Surah Sa'ad ayat 72. Di sini Quran mengajarkan sesuatu yang menyesatkan dan sekaligus sangat berbahaya, yaitu ajaran bahwa kehidupan manusia tidak dimulai dari pembuahan, tetapi dimulai setelah janin terbentuk sempurna. Ajaran ini juga diperkuat oleh pernyataan hadis. Seseorang dari kamu ditempatkan penciptanya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah selama itu pula atau 40 hari, kemudian menjadi mudghah selama itu pula atau 40 hari, kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan 4 kalimat atau 4 hal, dan dikatakan kepadanya, tulislah amal, rizki, dan ajalnya, serta celaka atau bahagianya, kemudian ditiupkan roh kepadanya. Ini terdapat pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Oke, kita tanggapin dulu ya ocehan dari kakek gaul Presiden Network ini ya. Nah, di sini dia mencoba untuk menolak konsep dasar pembentukan manusia itu dari posisi pada saat belum menjadi janin, kemudian menjadi janin, kemudian ditiupkan roh. Nah, dalam posisi ini dia akan menolak ini. Artinya dia maunya pada saat berkumpul seorang sepasang laki-laki dan perempuan, kepada saat itu dimasukkanlah dalam posisi air mani, maka disitulah ditiupkan ruh pada saat itu. Secara logika kan kemauan Presiden Network ini kan tertolak gitu loh. Mengapa tertolak? Karena bagaimana mau ditiupkan ruh kalau pada saat itu belum apa-apa, embrio dan sel telurnya juga baru bertemu. Bagaimana mau jadi ditiupkan ruh oleh Allah gitu loh. Nah, dalam posisi kemauan Presiden Network ini kan dia menolak Al-Quran. Artinya embrio dan sel telur ini begitu dia ketemu langsung ditiupkan ruh gitu loh. Dalam posisi ini kan belum tidak ada proses dong hidupnya. Artinya dalam posisi ini juga penciptaan bayi tersebut juga belum jelas gitu loh.
Apakah bayi tersebut nanti posisinya bagaimana juga belum ada. Nah, dalam posisi ini secara logika juga nggak masuk akal kalau keinginan dari Crosseden Lock ini bahwa begitu sel telur dengan sperma ini bertemu langsung ruhnya juga langsung ada gitu loh. Nah, ini juga sangat lemah dalam posisi secara logika aja sudah sangat lemah. Kita lanjut. Demikian sudah terkonfirmasi bahwa berdasarkan Quran dan hadis, Islam mengajarkan bahwa kehidupan tidak dimulai saat pembuahan. Dan celakanya, kapan tepatnya kehidupan dimulai pada janin pun tidak jelas. Ada kesepakatan bulat di antara para ulama apakah janin yang telah dinyatakan sempurna itu berusia 40 hari, 80 hari, 4 bulan, atau lebih. Oke, saya jawab dulu ya. Kan dalam diri manusia itu ada dua hal yang pokok ya, jasmani dan rohani. Nah, kemudian dalam posisi ini ruh itu kan urusan dari Allah Subhanahu wa taala, dari pencipta yang akan menghembuskan meniupkan ruh itu nanti masuk ke tubuh janin atau ke tubuh manusia yang akan dimasukinya. Bagaimana dia mau masuk ruh tersebut kalau janinnya cikal bakal pembuahannya belum ada, baru terjadi gitu loh, baru terjadi, belum jelas posisinya, tiba-tiba ruh datang langsung memasuki itu, bagaimana gitu loh. Sedangkan ruh itu dia memerlukan sesuatu yang lengkap gitu loh, yang lengkap dalam posisi ya jalur napas, jalur makanan. Ini cikal bakalnya aja belum ada, hanya sperma dengan sel telur. Tiba-tiba langsung maunya si kakek gaul ini langsung di situ langsung ada kehidupan gitu loh. Secara logika kan tertolak karena ruh itu memerlukan jasad untuk bisa untuk bisa jadi yang namanya manusia. Kalau ruh aja ya tidak memerlukan makanan, ya kan? Tapi tidak, kalau tubuh saja atau janin aja berarti dia tetap sifatnya juga belum bisa menjadi hal yang bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu dua-duanya harus disokong, harus dua balen gitu loh, saling mendukung. Nah, kemauan dari kakek gaul ini begitu sel sperma dengan telur ini bertemu langsung ruh langsung ada di situ, kehidupan langsung ada. Nah, ini tertolak karena ruh memerlukan kehidupan napas, karena dia sudah tergabung dalam satu senyawa yang disebut tubuh manusia, tubuh makhluk ini gitu loh. Nah, ini akan tertolak kalau tubuhnya aja belum ada, cikal bakal kehidupannya dalam bentuk jasmani belum ada, bagaimana mau ruh mau hidup di sana gitu loh. Nah, ini tertolak. Nah, dalam Islam justru yang ini yang menentukan sekali bahwa dengan adanya cikal bakal tubuh jasmani pada embrio, pada cikal bakal janin bayi tersebut, setelah beberapa waktu lamanya baru roh ditiupkan. Nah, itu sangat mendukung sekali penciptaannya gitu loh. Begitu. Sama saja begini, kita menciptakan sebuah motor ya kan, menciptakan sebuah motor. Motor itu kan bentuknya jasmani ya, hitungannya fisiknya. Tiba-tiba bensinnya disiapkan dulu, motornya aja belum jadi, bensin sudah disiapkan, ya nggak bisa jadi juga apa-apa gitu loh, nggak ada kehidupan, nggak bisa jalan motor. Secara logikanya seperti itu, tertolak. Kita lanjut. Heran jika di peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden SBY menyebutkan bahwa aborsi akibat kasus perkosaan dibenarkan sampai dengan 40 hari sejak haid terakhir. Saya yakin batasan 40 hari ini tidak diambil berdasarkan pertimbangan medis, tapi berdasarkan ajaran Islam. Batasan ini diambil dari usia minimal kapan roh ditiupkan ke dalam janin sesuai penafsiran ulama Islam. Dalam hal ini tentunya ulama-ulama yang tergabung dalam MUI. Nah, coba lihat ya. Nah, disinilah mulai puncaknya tuduhan-tuduhan yang coba dilontarkan oleh kakek gaul ini ya. Dia di sini tuduhannya. Karena apa? Karena aturan pemerintah ini kan yang mengatur tentang aborsi terhadap orang yang diperkosa. Tidak ada berkorelasi dengan ajaran Islam. Ini murni aturan pemerintah untuk mengatur orang yang diperkosa.
bagaimana sifat aborsi tersebut. Nah, kemudian di dalam Islam, aborsi yang mengatur ini juga sudah menjawab itu semua kalau dalam posisi pemerkosaan, tindak kriminal. Jadi dalam posisi ini kaidah hukum yang digali. Bukan berarti Islam membenarkan aborsi. Ini kaidah hukum yang menjawab, yang menuntaskan tentang masalah perkosaan terhadap apabila adanya janin yang tumbuh. Dalam kasus seperti itu Islam menjawab. Sedangkan ajaran Kristen, ajaran kakek gaul ini tidak memberikan solusi bagaimana yang terbaik dalam posisi itu gitu loh. Islam menjawab ini gitu loh. Ini keistimewaannya Islam. Akan tetapi jawaban dalam hal ini coba digoreng-goreng, dibuli kembali oleh kakek gaul ini yang dikorelasikannya dengan aturan pemerintah. Tidak ada korelasinya hubungan sebenarnya. Mari kita lanjut. Aborsi karena alasan perkosaan sebelum batas 40 hari dianggap legal, sementara aborsi karena alasan yang sama setelah 40 hari dianggap ilegal. Mengapa? Karena berdasarkan ajaran Islam, janin sebelum batas 40 hari bukanlah manusia, sehingga menghilangkannya dengan alasan tertentu bukan tindakan pelanggaran hukum. Sebaliknya, setelah batas 40 hari, janin tersebut menurut ajaran Islam sudah menjadi manusia yang bernyawa, sehingga aborsi dianggap sebagai pembunuhan dan pelanggaran hukum. Mengingat batasan 40 hari ini hanyalah kesepakatan minimal para ulama, maka angkanya bisa lebih dari 40 hari menurut ulama-ulama lainnya. Bahkan ada ulama-ulama yang menafsirkannya hingga 4 bulan atau 120 hari. Jadi kapan janin boleh diaborsi, itu pun berbeda-beda batasannya dalam Islam, bergantung pada ulama yang dijadikan rujukan. Ini jelas ajaran yang mengada-ada atau asli ngawur. Oke, kita langsung jawab dulu tuduhan kembali dari Christian Walk masalah aborsi yang diatur dalam Islam itu sendiri gitu loh. Di dalam Islam itu Al-Quran, hadis, Al-Hadis itu sudah mengatur masalah hal-hal apa saja yang dibolehkan aborsi, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan aborsi, itu sudah diatur. Nah, tetapi kebodohan Christian Network ini dia tidak mencoba untuk memandang atau melihat bahwa apa sih yang dibolehkan dalam Islam gitu loh. Itu kan kasus yang dibenarkan dalam Islam, kasus pemerkosaan yang terjadi, kasus pemerkosaan yang terjadi yang kemudian menghasilkan calon janin bayi gitu loh, karena akibat pemerkosaan tersebut. Nah, itu yang dicoba digali hukumnya oleh Islam. Boleh enggak menggugurkan bayi tersebut? Dan ini ternyata diatur, didukung oleh pemerintah untuk masalah tersebut. Sekali lagi bukan masalah aborsi secara normal. Itu dalam Islam sudah sangat jelas, kalau ada aborsi yang normal itu sama saja haram hukumnya, sifatnya pembunuhan. Apalagi aborsi yang dikarenakan zina, berbuat zina itu sangat terlaknat dalam Islam. Nah, oleh karena itu kebodohan Christian Network ini mencoba untuk menggiring opini, dia sangka bahwa Islam itu membenarkan yang namanya aborsi secara normal, itu dalam tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan aborsi. Kalau dalam kasus pemerkosaan, dalam kasus perempuan tersebut menderita penyakit sehingga harus digugurkan, itu menjadi aborsi, atau hal-hal yang menyangkut keselamatan dari ibu tersebut yang mengandung janin tersebut. Nah, itu masih ada hal-hal yang bisa dibuat kaidah hukumnya atau dikeluarkan dalam Islam, itu dibicarakan tentang hal-hal tersebut. Tetapi secara normal menolak aborsi gitu loh. Akan tetapi kebodohan orang ini, Christian menggabungkan itu semua seolah-olah itu ajaran Islam gitu loh. Inilah kebodohannya. Mari kita simak dulu ya. Hal yang sangat penting seperti kapan kehidupan manusia dalam janin dimulai bisa berbeda-beda tergantung penafsiran subjektif ulama tanpa ada kepastian yang jelas. Seolah-olah bukan Tuhan, tapi para ulama itulah yang menentukan kapan kehidupan manusia dimulai. Satu hal yang pasti, berdasarkan ajaran Islam, janin sebelum mendapatkan roh jelas bukan manusia
tapi hanya semacam daging tumbuh atau tumor yang bisa dihilangkan karena alasan tertentu. Maka setiap muslimah yang melakukan aborsi karena alasan perkosaan pada tahap kehamilan tertentu yang waktunya bergantung pada penafsiran subjektif ulama, sama sekali tidak akan merasa berdosa karena Islam membenarkannya. Ini bahaya besar yang tidak disadari banyak muslim. Pandangan Islam mengenai dimulainya kehidupan pada janin menempatkan Islam sebagai agama paling rasis di muka bumi. Jika rasisme dianggap mendiskriminasi martabat manusia berdasarkan kategori-kategori suku, warna kulit, bahasa, atau bahkan ideologi tertentu, maka yang terjadi pada Islam lebih parah. Oke, kita langsung jawab dulu ya. Tuduhan Presiden Jokowi. Nah, disinilah kebodohan dia. Dia mencoba untuk menyamakan antara ajaran Islam dengan aborsi tersebut. Padahal aborsi di dalam Islam itu perbuatan yang terlaknat, dilarang, dikutuk dalam Islam. Akan tetapi kalau ada kasus pemerkosaan atau kasus-kasus yang dianggap membahayakan keselamatan dari ibu tersebut, itu masih dibenarkan dalam Islam. Akan tetapi juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dijalankan sebelum kasus pelaksanaan aborsi itu dijalankan. Nah, kebodohan Presiden Network ini, dia menyamakan, menganggap rata, disangkanya aborsi itu dibolehkan dalam Islam itu di semua lini. Ini yang kebodohan dia. Dia menyamakan aborsi itu, dia sangka boleh dalam posisi umum. Dalam posisi umum normal itu terlaknat. Nanti saya bacakan aturan menurut Islam, menurut ajaran Islam itu, menurut Majelis Ulama bagaimana tentang aborsi. Nanti saya bacakan keputusannya. Kita lanjut dulu apa yang disampaikan oleh Presiden Network ini. Yang berusia tertentu dengan mengkategorikannya sebagai bukan manusia karena dianggap belum memiliki roh kehidupan. Dengan demikian Islam tidak sekedar mendiskriminasi janin usia tertentu dengan martabat yang lebih rendah, tapi bahkan mengkategorikannya sebagai bukan manusia. Berdasarkan alasan tersebut, maka Islam adalah agama paling rasis dan anti kehidupan di muka bumi. Tidak perlu heran jika kita tidak pernah atau sangat jarang jika pun ada mendengar ada organisasi Islam yang mendukung gerakan anti aborsi. Alasannya jelas, ajaran Islam memang membenarkan aborsi. Bandingkan ini dengan ajaran Kristen yang meyakini kehidupan dimulai saat pembuahan. Dengan ajaran ini, maka setiap janin, tidak peduli berapapun usianya, adalah manusia utuh yang memiliki martabat sama dengan manusia lainnya. Oke, saya langsung jawab dulu ya. Nah, dia mencoba untuk membandingkan dalam ajaran Kristen dia gitu loh. Bagaimana manusia itu kan diciptakan ada dua batang kriteria, yaitu roh dan jasad atau fisik ya, jasmani dan rohani. Bagaimana ada tercipta kehidupan kalau pada saat itu belum ada cikal bakalnya, yaitu baru bertemu sperma dan telur, begitu baru bertemu langsung di situ ada kehidupan gitu loh. Di mana jalan otaknya pemikiran manusia seperti itu? Di mana jalannya gitu loh. Sedangkan itu baru tercipta, belum terjadi cikal itu baru terjadi darah. Anda silakan cek. Belum sperma sama telur begitu bertemu itu belum jadi apa-apa, itu masih berbentuk darah yang menggumpal, dan itu pun juga roh Anda bisa lihat tidak ada kehidupan pada saat itu, napas pun tidak ada, segala macam. Nah, dari dalam pos ini dalam segi logika tertolak, dalam segi kedokteran pun tertolak. Anda silakan cek, hanya berupa darah, belum ada indikasi kehidupan di situ gitu loh. Nah, di sini yang membuat sesuatu logika itu nggak masuk akal. Tapi nggak apa-apa, biarlah itu urusan agama mereka. Tapi berhubung Presiden mencoba menggiring opini terhadap Islam, kita juga harus jawab ini gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Aborsi sama artinya dengan pembunuhan dan harus dilarang. Tidak hanya ajaran Kristen, bahkan ajaran Hindu dan juga Hippocrates yang menjadi bapak dari ilmu kedokteran mengajarkan hal yang sama. Hanya Islam satu-satunya ajaran yang mengaku berasal dari Tuhan, tapi justru mengajarkan pandangan sesat bahwa kehidupan tidak dimulai saat pembuahan. Tahukah Anda
Apa filosofi dasar yang membedakan gerakan pro-life dan pro-aborsi? Pro-life mendasarkan filosofi gerakannya pada keyakinan bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan, sedangkan pro-aborsi menolak pandangan itu. Dengan demikian ajaran Islam sejalan dengan filosofi gerakan pro-aborsi. Konsekuensinya sangat mengerikan. Dengan mengambil contoh PP 61 tahun 2014, terbukti ajaran Islam telah digunakan sebagai dasar bagi legalisasi aborsi. Coba lihat ya. Dia mencoba menggiring opini dengan PP nomor 61 2014. Padahal itu PP yang mengatur tentang aborsi pada kasus pemerkosaan, bukan pada ajaran Islam. Orang yang hamil di luar nikah kemudian melakukan aborsi secara normal. Nah, sekarang kita langsung jawab dulu ya. Di dalam ajaran Islam, ingat nih, dengarin nih question ya. Di dalam ajaran Islam itu sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Al-Quran dan Al-Hadis, itu yang namanya aborsi secara normal itu artinya tidak ada kasus seperti perkosaan atau hal-hal yang menyangkut keselamatan ibu yang orang hamil, maka itu haram hukumnya. Ya, itu sudah digali hukumnya oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai. Saya bacakan dulu sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005. Fatwa ini dikeluarkan atas pertimbangan bahwa dewasa ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kaidah fikih dan pendapat para ulama klasik pada maka MUI menyatakan, nah ini dengerin nih, seluruh Keresudan Network dan orang-orang kafir nih dengerin tentang Islam. 1. Aborsi haram hukumnya. Ingat ya, aborsi haram hukumnya. Jadi kalau Anda menuduh Islam itu melakukan aborsi yang normal, itu tidak benar. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya inflasi blastosis pada dinding rahim ibu. Nah, jadi pada saat sel telur dan sperma itu sudah bertemu, maka terjadinya inflasi di blastosis dinding rahim ibu, maka itu sudah haram. Maka dalam posisi ini tuduhan Anda terhadap Islam tertolak. Nah, 2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur baik yang bersifat darurat maupun hajat. Nah, kalau di pemerkosaan itu kan sifatnya darurat. Orang yang memperkosa pun itu di dalam Islam itu dihukum nanti dirajam, dibunuh. Apalagi ini juga untuk keselamatan dari ibu orang yang terduga melakukan hamil di luar karena kasus pemerkosaan itu, maka dalam posisi itu masih bisa dibenarkan dilakukan aborsi. Tentunya dengan syarat-syarat juga, dengan syarat-syarat yang sangat sulit gitu loh. Karena dalam posisi apabila bayi tersebut belum ditiupkan roh ke dalam. Nah, ini sebenarnya letak keadilan Tuhan gitu loh. Di sininya letak keadilan Tuhan. Karena kalau ditiupkan langsung roh ke dalam rahim itu, padahal itu anak hasil pemerkosaan, kemudian anak itu lahir, jadi tidak boleh diaborsi, maka anak itu nanti menghantui kehidupan perempuan yang diperkosa itu. Seumur hidupnya dia akan menderita karena kasus itu. Dan itu juga menjadi beban dari ibu orang yang diperkosa itu, ibu kandung orang yang diperkosa itu, kalau anak itu sampai besar dipelihara sedangkan ibunya itu tidak ikhlas, bahkan dikhawatirkan bisa terjadi pemukulan, penyiksaan terhadap anak itu sendiri, kebaikan anak. Nah, itu dilihat aspek itu semua. Oleh karena itu justru Islam lah yang sangat di sini ajarannya itu sangat terkontrol, tercover dengan baik. Anda bayangkan kalau sampai anak Anda sesuai dengan ajaran Christian Rock ini, dalam Kristen itu bahwa bayi itu, bahwa kehidupan roh itu setelah pada saat pembuahan tersebut ada. Bagaimana orang yang diperkosa itu nanti dia
tidak boleh dibunuh anak itu, tidak boleh diaborsi anak itu sehingga membesar menghantui kehidupan ibu yang diperkosa. Sudah jadi beban pemerkosaan, ya kan, membesarkan anak hasil pemerkosaan itu, memelihara anak hasil pemerkosaan kalau tidak boleh dibunuh atau tidak boleh digugurkan atau kalau tidak boleh diaborsi. Dalam Islam kan aborsi karena pada saat itu nyawa bayi tersebut belum ditiupkan ruh pada usia baru-baru pembuahan setelah diperkosa itu gitu loh. Nah, ini kehebatan Islam. Nah, kalau mengikuti kemauan Kosodenok itu anak itu dibesarin aja, biar aja dia menderita batin. Kalau kasus pemerkosaan itu ya tetap nggak usah dihiraukan. Nah, di mana keadilan Tuhan? Sudah diperkosa, dijolimin, disakitin, menanggung beban calon anak hasil perkosaan itu membesarkan. Wah, sengsara sekali kasus yang dialami ibu tersebut. Di mana keadilan Tuhan gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi ini di dalam aturan Majelis Ulama sudah dibenarkan. Jadi dalam posisi ini saya tekankan aborsi itu haram hukumnya dilakukan selain kasus tersebut. Kalau kasus karena perzinahan itu tetap haram hukumnya. Makanya orang yang berzina itu anak tersebut harus dibesarin. Tetap kandungan tidak boleh digugurkan. Kalau bisa diusahakan orang yang menghamili itu menikahin perempuan tersebut gitu loh. Jadi dalam posisi ini menolak semua tuduhan dari Korea Network bahwa dalam Islam itu aborsi itu haram hukumnya. Hanya kasus-kasus tertentu dan itu pun sangat susah syaratnya, seperti kasus perkosaan. Karena apabila bayi tersebut, calon bayi yang hasil kasus perkosaan dibesarkan, maka ini akan menghantui, membebani ibu yang mengandung karena kasus perkosaan tersebut. Sudah disakiti, dijolimi, dirobek kehormatannya, membesarkan anak hasil perkosaan. Nah, ini di mana letak keadilan Tuhan? Kalau tetap aborsi itu tidak dibenarkan dalam posisi ini. Nah, ini Islam menjawab itu. Akan tetapi dilihat dulu, apabila bayi tersebut itu sudah ada ditiupkan ruh juga tidak boleh digugurkan. Nah, ini makanya dalam Islam masih ada toleransinya karena pada saat pembuahan itu belum ada ruhnya gitu loh. Ini keistimewaan Al-Qur'an. Dan saya yakin orang-orang yang di luar ajaran agama Islam itu sebenarnya dia paham dan menyadari kalau anak hasil perkosaan itu bagaimana gitu loh. Kita lanjut. Indonesia batas yang digunakan adalah 40 hari, maka di negara lain batas ini bisa lebih lama tergantung kesepakatan penafsiran ulama mereka. Bahkan apapun alasan Anda untuk mencoba menggiring opini terhadap masalah aborsi, di dalam Islam memang aborsi itu haram hukumnya kecuali keadaan darurat. Ya, kalau dalam keadaan darurat itu lain masalah. Itu hal-hal yang di luar kaidah hukum Islam untuk menjawab itu. Kalau dalam keadaan darurat, itu hukum yang melewati hukum normal itu 10 tahap. Setelah melewati Al-Quran, hadis, fatwa ulama, qiyas, dan macam-macam, itu sampai jalur 10 baru darurat yang terakhir. Darurat itu pengambilan hukum yang sangat lemah. Itu sangat lemah sekali dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam normal. Nah, oleh karena itu ini menjawab semua tuduhan dari Korea Network masalah ini ya. Oke, kita lanjut. Penafsiran ditiupkannya roh pada janin baru terjadi setelah semua organ-organ tubuh pada janin terbentuk sempurna. Artinya, menurut Islam ada kemungkinan janin baru dianggap sebagai manusia bernyawa setelah usia kehamilan 6 bulan atau lebih. Ini tidak jauh beda dengan... Itu pendapat Anda yang sangat lemah. 6 bulan tidak ada seperti itu, Pak siapa namanya, Kolesionok ya. Itu 40 hari itu roh sudah ditiupkan ke dalam janin. Jadi Anda mencoba untuk mengiring opini yang negatif aja di sini. Demokrat liberal pendukung aborsi di Amerika Serikat yang membenarkan aborsi karena bagi mereka bayi yang belum lahir tidak memiliki status hukum sebagai warga negara. Oleh karenanya, janin-janin yang tidak diinginkan boleh diaborsi tanpa konsekuensi hukum. Kebiadaban pandangan ini beda tipis dengan ajaran Islam. Di seluruh dunia,
Kasus aborsi bisa mendekati 100 juta per tahun. Ini perhitungan kasus-kasus resmi, belum ditambah kasus-kasus tidak resmi yang jumlahnya bisa besar sekali. Dengan perhitungan berdasarkan data ini, hanya dalam waktu 10 tahun saja aborsi telah membunuh 1 miliar manusia. Nah, sekarang saya jawab dulu. Apakah yang 1 miliar manusia itu diperkosa semua? Nah, ini dulu Anda jawab, Presiden Yok. Saya yakin itu bukan karena kasus perkosaan yang jumlahnya Anda katakan 1 miliar lebih. Paling kalau yang kasus perkosaan paling 0,% doang. Oleh karena itu, Islam sudah mengatakan di sini dengan tegas bahwa selain kasus perkosaan dan kasus yang membahayakan karena kesehatan ibu yang hamil tersebut, maka kasus aborsi itu haram hukumnya. Sedangkan dalam kasus perkosaan dan ibu yang membahayakan kesehatan ibu itu melahirkan, itu pun dilihat dalam posisi janinnya tersebut sudah ditiupkan ruh atau belum gitu loh. Nah, dalam posisi ini sebenarnya yang menolak semua tuduhan dari Quran Network bahwa aborsi dalam Islam itu legal, tidak benar. Itu sangat salah ya. Anda hanya mencoba untuk bermain-main opini doang, karena ini sudah diisyaratkan dalam fatwa Majelis Ulama bahwa aborsi itu haram hukumnya. Silakan Anda cek fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005. Itu mengenai aborsi ya. Jadi dalam hal ini segala tuduhan dari akun yang bernama Cross Network terjawab. Kita lanjut dulu sebentar. Adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah manusia dan Islam ikut mendukungnya. Apalagi jika diperhitungkan nilai moralnya, semakin lemah dan tidak berdaya manusia yang dibunuh, semakin kejam pembunuhan tersebut. Maka pembunuhan terhadap janin-janin yang lemah dan tidak berdaya melalui aborsi adalah pembunuhan paling kejam yang bisa dilakukan manusia. Maka aborsi bukan hanya kejahatan kemanusiaan terbesar berdasarkan jumlahnya, tapi juga terkejam berdasarkan moralitasnya. Saya kira dalam Islam itu sebenarnya yang sangat keras masalah perzinahan, Presiden Wok ya. Justru dalam Islam itu sangat keras hukumnya. Orang yang melakukan perzinahan itu dirajam. Ingat ya, sangat keras itu hukumnya. Jadi kalau Anda menuduh Islam itu yang terbanyak melakukan aborsi, saya kira juga Anda bisa cek ke belakang. Itu dalam proses perzinahan. Apalagi dalam proses masalah aborsi, yang itu yang dinilai adalah sangat adanya pembunuhan. Justru tertolak sendiri dalam Islam. Berzina aja tidak boleh, apalagi masalah pembunuhan, aborsi. Yang dibenarkan dalam Islam itu karena kasusnya ini kasus perkosaan dan kasus karena ibu tersebut dikhawatirkan mati apabila dia mengandung. Nah, ini yang dibenarkan apabila ada kasus terjadinya pembuahan di dalam rahim perempuan tersebut. Nah, ini yang dipikirkan oleh ulama-ulama Islam. Kenapa? Karena Anda enak aja berpikir orang yang diperkosa itu sudah dia menerima beban mental, dirusak kesuciannya, dibuat malu. Nah, kemudian ditambah lagi dia nanti ujung-ujungnya memerawat bayi, membesarkan, mengandung anak yang tidak diinginkannya. Ya kan, anak hasil pemerkosaan, dan itu juga akan membawa dampak negatif kepada perempuan tersebut. Apalagi perempuan tersebut sudah mempunyai suami, sudah mempunyai tunangan, sudah mau nikah. Nah, ini juga mengganggu kehidupan dari rumah tangga atau kehidupan perempuan tersebut yang ingin menjalani kehidupan dia. Di mana letak keadilan Tuhan apabila bayi tersebut yang masih berupa pembuahan tersebut tidak diaborsi atau digugurkan. Nah, ini juga pertimbangan aspek yang dalam Islam itu masih mentolerir adanya aborsi apabila dalam posisi bayi tersebut tidak sampai masih belum ditiupin ruh gitu loh. Jadi saya kira dalam posisi ini sangat jelas lah Islam ya. Justru Islam ini mengcover semua kebaikan. Coba Anda bayangkan, anak hasil perkosaan, sedangkan perempuan tuh masih ingin hidup,
normal, anggaplah ada suaminya, dia diperkosa, kan bayi ini kan otomatis anak hasil perkosaan. Bagaimana pasangannya memandang bayi tersebut, apa bayi dan kehidupan bayi tersebut juga bagaimana nantinya, apa tidak disiksa itu kan, atau tidak dijolimi oleh kedua orang tuanya tersebut yang anak tersebut hasil perkosaan gitu loh. Juga ini juga pertimbangan sangat banyak. Belum lagi masa depan perempuan tersebut kalau dia pada saat itu belum bersuami kepada pasangannya yang lain, dia sedangkan dia hamil, sudah melahirkan punya anak hasil perkosaan. Nah, ini pertimbangannya. Jadi ini juga ya setidaknya membantah argumen seolah-olah baik kata Krusnodar kalau pada saat penciptaan manusia itu, pada saat pembuahan embrio dengan telur bertemu langsung ada rohnya di situ gitu loh. Dalam posisi ini juga tertolak, sangat lemah dalam posisi ini. Karena apa? Karena dalam hal ini akan membuat orang yang diperkosa itu terjalimi gitu loh. Di mana letak keadilan Tuhan itu sendiri. Nah, ini ya yang menurut saya sangat baik sekali ajaran Islam itu mengkontor itu semua. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini aja sudah saudara ya, sebagai bahan pertimbangan Anda daripada Anda mencoba untuk menggiring masalah aborsi dalam Islam itu, yang sebenarnya juga dalam Islam itu mengharamkan aborsi dan hanya dalam bentuk darurat kepada kasus pemerkosaan yang dibenarkan dalam Islam. Mending Anda jawab ini dalam ajaran agama Anda sendiri ya. Ini dilakukan oleh oknum 300 pastor Katolik di Amerika. Ini korbannya korban-korban pencabulan, korban-korban seksual. Ini dilakukan oleh oknum tokoh ajaran agama Anda ya. Di kejadian ini Anda bisa lihat di Merdeka.com kasusnya ini ya. Nah, ini korbannya lebih 1.000 anak. Kasus ini sudah masuk ke ke pengadilan. Nah, ya, kasus ini sudah masuk ke pengadilan. Ini sebenarnya yang perlu PR buat Anda jawab. Ya. Ini jaksa grand juri di Amerika mengutip sebuah dokumen internal dari 6 keuskupan gereja di Katolik di negara bagian Pennsylvania mengajukan tuduhan pada 16 Agustus 2018 dengan lebih 300 pastor ya. 300 oknum pastor ini melakukan pencabulan, pemerkosaan, perbuatan predator seksual kepada anak-anak yang korbannya itu lebih 1.000 orang ya. Nah, ini bagaimana ini masih anak-anak loh. Kalau Anda berbicara tentang anak di bawah umur, hal-hal di bawah umur yang menyerang kepada pernikahan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu hanya bertunangan dengan Aisyah itu pada masa kecil. Nah, Anda sekarang akan jawab ini. Kalau ini kasusnya lebih parah. Kasusnya adalah perkosaan, pencabulan yang dilakukan oleh oknum-oknum tokoh ajaran agama Anda ya. Ini yang Anda jawab daripada Anda menyerang Islam. Nah, ini sebenarnya Anda lebih counter. Kalau ini perbuatan ya, kalau perbuatan ini hanya dilakukan 1-2 orang, tentunya mungkin masih bisa dimaklumi. Ini perbuatan pribadi. Kalau ini dilakukan oleh lebih 300 oknum pastor, bagaimana Anda katakan ini? Silakan nilai. Silakan Anda nilai sendiri ini perbuatan ini ya. Nah, ini yang perlu Anda jawab. Kami bertanya ini, mengapa ini sampai terjadi di ajaran agama Anda? Sedih ya. Apa Anda tidak sedih? Ajaran agama Anda sampai dilakukan oleh tokoh agama Anda sendiri yang melakukan ini gitu loh. Nah, ini kasus sudah sampai ke pengadilan gitu loh. Bagaimana Anda mau kasus ini terjadi di Pennsylvania? Ini untuk kasus yang terjadi di Amerika ya. Nah, bagaimana Anda mau menjawab ini? Belum lagi saya bukakan. Nah, coba Anda bayangkan, Vatikan, tanggapan Vatikan sampai malu dan sedih
dalam kasus ini gitu loh. Kriminal dan tercela secara moral. Ini sebenarnya yang Anda harus counter. Anda jawab kalau sudah ya, sebelum Anda memasuki menyerang ajaran Islam. Mending Anda counter, jawab kasus-kasus yang terjadi seperti ini di dalam ajaran agama Anda. Nah ini sangat menyedihkan ini. Korbannya lebih 1.000 orang. Ya, saya tampilkan kembali yang korbannya lebih banyak lagi. Silakan Anda nilai. Oke, kakek gaul ya, Koresrenok ya. Nah ini juga Anda lihat. Kalau tadi kasusnya di Amerika itu dilakukan dengan korbannya lebih 1.000 anak. Kalau ini lebih banyak lagi. Hampir 4.500 orang menjadi korban pelecehan seks oknum pastor Katolik di Australia. Nah, ini yang perlu Anda benahi sebenarnya di ajaran agama Anda. Kalau Anda menuduh umat Islam itu menuduh Nabi Muhammad dengan hal-hal pelecehan-pelecehan, sedangkan Nabi Muhammad itu melakukan pernikahan normal, baik, dan bagaimana dengan posisi ini gitu loh. Ini yang terjadi. Ini di negara Australia. Korbannya lebih banyak lagi, 4.500 orang anak yang telah dicabulin, dilecehkan oleh oknum tokoh agama di ajaran agama Anda. Silahkan Anda lihat sendiri. Ini sudah jadi berita umum. Nah, bagaimana Anda mau mengcounter ini gitu loh. Sebenarnya daripada Anda menyerang Islam dengan hal-hal yang Anda tidak mengerti masalahnya, kaidah hukumnya, mending Anda benahin ajaran agama Anda. Ini yang membuat orang banyak memeluk agama Islam karena dia melihat pelecehan-pelecehan ini. Sedangkan di tempat ibadah, di tempat ajaran agama tidak bisa dipertahankan lagi nilai-nilai suatu kemanusiaan karena adanya terjadi pelecehan-pelecehan, adanya pemerkosaan, pencabulan. Bagaimana mau mempertahankan ajaran agama seperti itu? Ini yang perlu Anda bantah sebenarnya, Presiden Wak ya. Daripada Anda menyerang Islam, membuat menggiring opini terhadap Islam. Ini fakta nyata, tidak bisa dibantah lagi gitu loh. Dan ini sudah jadi konsumsi publik di medsos, di tabloid, di berita-berita luar dan dalam negeri sudah termuat semua kasus-kasus ini gitu loh. Bahkan para pendeta, para oknum pendeta dan pastor tersebut sudah ada yang masuk ke BUI, sudah masuk ke dalam sel, dan mereka mengakuin kasus tersebut. Bagaimana ini? Jadi ya Anda nilai 4.500 ditambah 1.000 orang, 5.500 korbannya. Ya, dengan oknum tokohnya itu lebih daripada 500 orang. Kira-kira ini perbuatan ajaran agama atau kesalahan pribadi orang oknum pastor tersebut gitu loh. Ini dilakukan banyak orang loh. Ini silahkan Anda menilai, apa Anda masih mau mempertahankan ajaran agama seperti ini? Ya, bagi siapa yang mendengar, ajaran seperti ini masih Anda mau pertahankan? Nah ini jawaban kami selaku umat Islam. Apabila Anda mencoba untuk menyerang ajaran Islam, Anda harus siap juga dikritik dalam ajaran agama Anda. Oke? Saya mungkin dalam hal ini untuk menjawab Presiden Wok sampai saat ini dulu. Semoga ini bisa menambah wawasan kita terhadap Islam dan menjawab semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh akun-akun orang-orang kafir ini terhadap Islam. Dan dia ternyata lupa peribahasa itu gitu loh. Gajah di pelupuk mata dia tidak melihat. Semut yang jauh di seberang lautan itu dia melihat. Nah, ini yang terjadi dalam ajaran agama kakek gaul ini atau Crusader Network ini. Oke, demikian ini jawaban analisa media untuk menjawab dan menganalisa tuduhan dari orang-orang kafir seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.